dalam rangka membahas agenda prapersiapan musyawarah daerah luar biasa atau Musdalub. Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau Komda LPKPK Jawa Barat menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Nasional LPKPK Pusat. Rapat yang digelar di Sekretariat Komisi Cabang Komcap LPKPK Kabupaten Bogor pada hari Minggu 23 Agustus 2020 tersebut diikuti dan dihadiri perwakilan Komcap LPKPK se-Provinsi Jawa Barat. Rapat kali ini, selain membahas agenda prapersiapan musyawarah daerah luar biasa, juga membahas persiapan rapat kerja nasional atau Rakernas ketiga serta pembahasan tentang kelengkapan struktur Komisi Nasional untuk diterbitkan SK Kemenkumhamnya terkait dengan adanya perubahan, kata Amirullah Espiola, Sarjana Hukum, Ketua Komnas LPKPK Pusat, Minggu siang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan Ketua Komnas LPKPK Pusat berikut ini. Ada pelantikan pengurus cabang semua, kemudian ada Peltidas, pelatihan tingkat dasar, LPKPK dan korupsi, kemudian ada Bintek tentang LBH. Acara itu dilaksanakan di tempatnya masih belum ditetapkan antara Bogor, Majalengka, Sumedang. Itu pertama. Terus kedua, materi kedua diputuskan tadi, Rakernas ketiga. Rakernas ketiga LPKPK itu yang akan dihadiri oleh seluruh LPKPK se-Indonesia. Rapat kerja nasional, kurang lebih 300 lebih dari peserta itu se-Indonesia hadir. Tadinya di Jawa Barat, tapi karena Jawa Barat sedang agenda besar ini Musdalub, saya bilang nggak bisa kejar ini. Sementara Rakernas 3 itu harus di November atau tahun ini, nggak boleh lewat. Nah, sehingga kita putuskan Rakernas ketiga ditetapkan tuan rumahnya adalah LPKPK Jawa Tengah. Ketiga adalah penerangan tentang legalitas keberadaan LBH LPKPK RI. LBH LPKPK RI bentukan dari LPKPK Pusat, dibentuk saya pendiri, Pak Andi pendiri, Pak Isani pendiri, 9 orang LBH. Ya, itu harus berjalan dengan seiringan dengan LPKPK, tidak boleh jalan sendiri, berbeda dari yang lain. Tugas kita adalah sosial kontrol, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. 3 hal tugas kita: ngawasi, tegur, lapor korupsi. Itu kan intinya. Itu pemerintah dalam segi setiap membuat keputusan ada kita di situ, termasuk keadilannya. Di LPKPK itu ada keadilan. Nah, itu penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengadilan, kita awasi itu. Satu lagi, kita sebagai penengah mengangkat aspirasi rakyat, sampaikan ke pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran kita tahu, yang tidak tepat sasaran kita hadap. Itu fungsi kita adalah pencegahan. Kalau dari KPK kan pemberantasan. KPK Kabupaten Bogor dia selaras dengan KPK Kota Bogor, sama-sama Pak Budi. Mereka 11-12 dan saya lihat luar biasa. Pak Saparudin ini ketua LPKPK, dia mempunyai pengalaman tentang investigasi, mengintelijen sebuah kasus, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang proyek-proyek. Itu bidang dia. Dari leadership kepemimpinannya tertata rapi. Tanggung jawabnya secara keuangan luar biasa. Jadi LPKPK Bogor itu is the best. Makanya kemarin kan waktu di acara Munas dapat penghargaan terbaik. Peltigas atau pelatihan dasar itu adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap anggota LPKPK, karena di situ muatannya adalah pemahaman dan pembelajaran tentang akidah hukum, dan kunci utamanya adalah harus memahami hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Untuk itu LBH LPKPK RI melalui Bintek, pimpinan teknis, itu melakukan pembenahan tentang pendidikan hukum di tubuh LPKPK. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Tim Liputan 12 mengabarkan.